Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indika Nur Rusdi akan menyampaikan materi bagian A. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu siswa, petugas, dan admin. Yang pertama adalah siswa, sebagai aktor utama penerima manfaat. Mereka memiliki akses untuk melakukan registrasi, mengambil nomor antrian secara mandiri, hingga melakukan konfirmasi saat makanan telah diterima. Kedua, petugas, yang berperan dalam operasional lapangan. Fokus utama petugas adalah memanggil nomor antrian sesuai urutan dan melakukan verifikasi data siswa agar distribusi tepat sasaran. Ketiga, admin, yang memegang kendali manajerial. Admin bertanggung jawab penuh atas pengelolaan database siswa, pengaturan jadwal menu harian, hingga melihat laporan distribusi secara keseluruhan. Kemudian ada use case diagram. Use case diagram di bawah ini menggambarkan interaksi antara 3 aktor, siswa, petugas, dan admin. Dengan seluruh fungsionalitas dalam sistem antrian MBG berbasis web, terdapat 9 use case yang terbagi dalam sistem, yaitu registrasi, login, lihat jadwal makan, ambil nomor antrian, lihat status antrian, terima notifikasi giliran, konfirmasi pesanan, kelola data siswa, kelola jadwal dan menu, dan lihat laporan distribusi. Aktor siswa berinteraksi langsung dengan use case registrasi dan login, lihat jadwal makan, ambil nomor antrian, lihat status antrian, dan terima notifikasi giliran. Aktor petugas berinteraksi dengan use case registrasi dan login, serta konfirmasi penerimaan. Sementara itu, aktor admin berinteraksi dengan use case registrasi dan login, kelola data siswa, kelola jadwal dan menu, dan lihat laporan distribusi. Dengan adanya pembagian peran tersebut, sistem dapat mendukung proses distribusi makanan secara lebih terstruktur, transparan, dan efisien sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aktor. Bagian C, activity diagram, proses pengambilan makanan oleh siswa. Activity diagram ini menggambarkan alur lengkap proses pengambilan makanan bergizi gratis oleh siswa menggunakan 3 swimline yang mewakili siswa, sistem, dan petugas. Alur dimulai saat siswa membuka halaman login, sistem mengaplikasikan form login, siswa memasukkan username dan password. Di sini ada percabangan pertama, valid. Jika tidak valid, siswa diminta input ulang. Jika valid, sistem menampilkan dashboard. Setelah login berhasil, siswa memilih menu antrean dan sistem otomatis generate serta menampilkan nomor antrian. Siswa kemudian menunggu panggilan petugas memanggil nomor antrian, lalu sistem mengecek percabangan kedua, nomor sesuai. Jika belum sesuai, siswa tetap menunggu. Jika sesuai, siswa maju ke meja distribusi untuk diverifikasi oleh petugas. Setelah verifikasi, siswa menerima makanan. Sistem mencatat status pelayanan ke database. Siswa mengkonfirmasi pengambilan dan status antrian diperbarui menjadi selesai. Di final node, diagram ini menunjukkan integrasi yang baik antara sistem digital dan aktivitas fisik di lapangan, membantu meminimalisir pemumpukan antrean, memastikan distribusi tepat sasaran lewat verifikasi dan mencatat riwayat pelayanan secara real time. Oke, sebelum kita memasuki ke dalam alur pesannya dari sequence diagram ini, mari kita perhatikan terlebih dahulu komponen-komponen utama yang ada di bagian sebelah kiri pada slide ini. Di sini terdapat 4 komponen utama yang digambarkan sebagai referen atau garis vertikal. Ada aktor diwakili oleh simbol stick figure, yaitu siswa di ujung kiri sebagai pengguna utama dan petugas di ujung kanan sebagai operator lapangan. Lalu boundary lifeline atau halaman web diwakili oleh ikon lingkaran dengan garis vertikal di kirinya. Ini adalah antarmuka tempat aktor berinteraksi langsung dengan sistem. Control lifeline diwakili oleh ikon lingkaran dengan anak panah melingkar.
Ini adalah otak dari aplikasi kita yang mengatur logika bisnis dan memproses data. Entity Labeling diwakili oleh ikon silinder tabung. Ini adalah tempat penyimpanan data permanen kita. Jika rekan-rekan perhatikan, di bawah masing-masing komponen terdapat kotak vertikal panjang yang disebut activation bar. Kotak ini menandakan bahwa objek tersebut sedang aktif memproses sebuah instruksi pada garis waktu tersebut. Panah garis tegas ke depan menandakan request atau pesan sinkron, sedangkan panah garis putus sebelah sana menandakan kembalinya data atau respons. Mari kita bedah diagram ini. Ini langkah demi langkah yang dibagi ke dalam 4 fragmen atau tahapan utama pencatatan aktivitas. Bagian 1, ada siswa login. Proses ini dimulai dari pojok kiri atas saat siswa melakukan aksi nyata. Buka halaman login, siswa mengakses sistem, lalu halaman web memberikan respon balik dengan menampilkan form login. Lalu ada input username dan password. Siswa memasukkan kredensial mereka yang kemudian diteruskan oleh halaman web melalui pesan kirim data ke sistem. Lalu ada verifikasi ke database. Komponen sistem melakukan pengecekan ke database dan database mengembalikan status hasil verifikasi valid atau tidak valid. Di sini kita melihat adanya kotak besar bernama alternatif yang merupakan logika kondisional. If else, jika valid, sistem memicu fungsi, lalu tampilkan dashboard siswa. Jika tidak valid, sistem memicu fungsi, tampilkan pesan gagal login. Lalu bagian kedua ada mengambil nomor antrian setelah berhasil masuk ke dashboard. Siswa dapat mengambil antrian. Pilih menu ambil nomor antrian, siswa menekan tombol di web yang memicu request generate nomor antrian ke komponen sistem. Sistem data antrian. Sistem membuat nomor antrian unik berdasarkan NIS dan waktu, lalu memerintahkan database untuk menyimpannya. Database memberikan konfirmasi data tersimpan. Setelah data aman, sistem mengirimkan status tampilkan nomor antrian ke halaman web, sehingga halaman web bisa melakukan tampilkan nomor antrian ke siswa, dan alur ditutup dengan nomor antrian diterima oleh siswa secara visual. Lalu bagian ketiga, petugas memanggil antrian. Sekarang aksi bergeser ke sisi kanan diagram, di mana petugas mulai berinteraksi dengan sistem dan digital. Ada yang pertama yaitu klik panggil nomor antrian. Berikutnya, petugas menekan tombol panggil di perangkatnya. Lalu yang kedua, query nomor antrian berikutnya. Sistem langsung meminta data antrian terdapat yang belum dilayani pada database. Yang ketiga, kembalikan data nomor antrian. Database menyuplai data tersebut ke sistem, yang kemudian memicu fungsi tampilkan nomor di layar antrian sehingga siswa melihat nomor panggilan. Proses panggilan ini diakhiri dengan tindakan fisik dan digital lewat pesan konfirmasi kehadiran saat siswa maju ke meja petugas. Lalu bagian keempat, sistem mencatat status pelayanan. Ini adalah fase krusial untuk transparansi data. Petugas konfirmasi penyerahan makanan. Setelah fisik makanan diberikan, petugas menekan tombol konfirmasi di web. Update status antrian dilayani. Sistem memperbarui status internalnya agar antrian tersebut tidak dipanggil ulang. Catat data distribusi. Sistem memasukkan detail transaksi, NIS, waktu, dan jenis makanan ke database
Untuk kebutuhan laporan database membalas dengan konfirmasi data tersimpan. Lalu ada update status antrian atau selesai. Sistem menutup siklus hidup antrian tersebut di database. Terakhir, sistem mendorong notifikasi. Kirim notifikasi selesai ke siswa dan halaman web memunculkan status tampilkan selesai dilayani pada layar siswa. Rekan-rekan sekalian, rancangan urutan pada slide ini, pada sequence diagram ini menunjukkan arsitektur aplikasi yang sangat sehat karena menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab yang jelas seperti penggunaan pada aplikasi dan tidak pernah menembak atau mengakses database secara langsung. Segala sesuatunya harus melewati boundary atau halaman web sebagai gerbang keamanan terdepan. Diproses validasinya oleh control system sebagai implementasi business logic, baru kemudian dieksekusi ke dalam entity atau database. Pola interaksi ini bertingkat seperti ini memastikan aplikasi kita aman, terstruktur dan mudah untuk dikembangkan atau di-maintenance oleh tim developer ke depannya. Kesimpulannya, sequence diagram ini telah berhasil memetakan siklus hidup sistem antrian makanan gratis dari mulai autentikasi login, pembuatan nomor antrian, pemanggilan fisik, hingga pencatatan akhir ke dalam database secara real time dan kronologis. Demikian penjelasan mendalam saya mengenai isi teknis dari slide ini. Saya sangat terbuka apabila ada pertanyaan, koreksi, atau diskusi lebih lanjut dari rekan-rekan maupun dewan penguji sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, nama saya Soliatinifa Malia Nabila. Pada video ini, saya akan menjelaskan diagram kelas sistem antrian dan distribusi makanan. Sistem ini terdiri dari 4 kelas utama, yaitu siswa, antrian, petugas, dan distribusi makanan. Kelas siswa menyimpan data identitas siswa, seperti NIS, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan status aktif. Di kelas ini juga ada figur login, logout, mengambil nomor antrian, mengecek status antrian, dan mengonfirmasi pengambilan makanan. Kelas antrian berfungsi untuk mengelola nomor antrian siswa. Atributnya meliputi ID antrian, nomor antrian, NIS, waktu daftar, waktu dipanggil, dan status antrian. Status antrian memiliki beberapa kondisi, yaitu menunggu dipanggil, dilayani, dan selesai. Di kelas ini juga terdapat metode untuk membuat nomor. Update status, mengecek nomor berikutnya, membatalkan antrian, dan melihat status antrian. Kelas petugas digunakan oleh petugas yang mengelola proses antrian dan distribusi. Atributnya terdiri dari ID petugas, nama, username, password, jabatan, dan status aktif. Metode yang tersedia yaitu login, memanggil antrian, memverifikasi siswa, mengonfirmasi penyerahan, dan melihat daftar antrian. Kelas distribusi makanan mencatat proses penyaluran makanan kepada siswa. Atributnya meliputi ID distribusi, ID antrian, NIS, ID petugas, waktu distribusi, jenis makanan, dan status distribusi. Metode yang ada yaitu mencatat distribusi, mengupdate status distribusi, mengambil data distribusi, dan mencetak bukti distribusi. Relasi antar kelasnya adalah satu siswa dapat membuat banyak antrian. Satu antrian kemudian menghasilkan data distribusi makanan. Petugas
petugas mengambil antrian dan mencatat proses distribusi. Jadi, alur sistemnya dimulai dari siswa mengambil antrian, lalu petugas memanggil dan memverifikasi. Kemudian, makanan diserahkan dan dicatat pada siswa distribusi. Jadi, kesimpulannya, diagram ini menggambarkan proses antrian makanan secara terstruktur. Mulai dari pendaftaran siswa, pengelolaan antrian, peran petugas, sampai mencatat distribusi makanan. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Intan Hairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi pengujian yang kami terapkan pada sistem antrean makan bergizi gratis berbasis web. Untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik, stabil, dan siap untuk digunakan, kami menerapkan 4 tahapan pengujian berlapis. Yang pertama adalah white box testing. Kami fokus pada logika internal kode program. Tujuannya untuk memastikan nomor antrean bertambah secara konsisten dan sistem dengan tepat menolak siswa yang ingin mengambil jatah makan 2 kali dalam sehari. Yang kedua adalah black box testing. Kami menguji fungsionalitas fitur dari sisi pengguna, seperti validasi input NISN saat login, hingga memastikan tombol ambil antrean berfungsi dengan akurat. Yang ketiga adalah pengujian kinerja. Karena aplikasi ini akan diakses oleh ratusan siswa secara bersamaan, resiko server crash akibat lonjakan trafik sangat tinggi. Menggunakan Apache JMeter, kami menguji sistem melalui pertama, load testing untuk melihat performa pada beban normal 500 siswa. Yang kedua, stress testing untuk menguji batas maksimal server hingga 2000 request per detik. Yang ketiga, concurrency testing untuk memastikan tidak ada nomor antrean yang ganda saat diklik secara bersamaan. Yang terakhir adalah user acceptance testing. Ini adalah uji coba lapangan bersama pengguna asli, yaitu siswa, petugas dapur, dan admin sekolah. Sistem dinyatakan lulus jika semua fitur berjalan 100% tanpa bug dan mendapat nilai kepuasan minimal 4,0 pada skala Likert. Dengan pengujian ketat ini, kami memastikan sistem antrean MBG ini stabil, aman dari crash, dan siap diimplementasikan. Terima kasih.